Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia dengan NPM A1B020-100 dari kelas 1C. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Karakteristik dan Prinsip-prinsip Ajaran Agama Islam. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian karakteristik ajaran Islam. Istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua kata, karakteristik dan ajaran Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai karakter atau sifat yang khas yang membedakan antara satu dan lainnya. Islam dapat diartikan sebagai agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan diturunkan di dunia ini melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik ajaran Islam adalah sebagai ciri yang khas atau khusus yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Apa saja bidang-bidang tersebut? Bidang-bidang tersebut adalah agama, ibadah, akidah, ilmu dan kebudayaan, pendidikan, sosial, kehidupan, ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, dan disiplin ilmu yang pastinya memiliki karakteristik ajaran Islam masing-masing. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip ajaran Islam. Apa saja prinsip-prinsipnya? Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Prinsip tauhid atau monoteisme. Dalam konsep monoteisme Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segalanya, maka semua makhluknya memiliki derajat yang sama, sehingga tauhid membebaskan manusia dari penyembahan atau pemberhalaan sesama manusia terhadap sesuatu dan alam. Kedua, prinsip peribadatan yang indah, dinamis, dan natural, menunjukkan kepada dunia bahwa Islam merupakan agama yang bebas dalam menjalankan peribadatan. Bahkan semua orang tidak bisa mencampuri urusan ibadah orang lain. Artinya, amalan ibadah yang diperbuat sesuai ketaatan masing-masing dalam melaksanakan ibadah, amaluna amalukum. Prinsip yang ketiga adalah prinsip muamalah. Muamalah adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini, ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah. Pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Kedua, apa bentuk transaksi itu. Yang keempat, prinsip penggunaan akal. Akal dalam pandangan Islam adalah hujah, atau dengan kata lain merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya, manusia dibedakan dari makhluk lain. Akal juga merupakan alat yang digunakan untuk mencari serta menyampaikan kebenaran dan sekaligus sebagai pembukti pembeda antara yang hak dan yang batil. Kelima, prinsip sistem nilai atau akhlakul karimah. Akhlak adalah tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya yang bisa bernilai baik atau sebaliknya bernilai buruk. Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah, dalam berhubungan dengan sesamanya. Yang keenam, prinsip kebersihan jiwa dan raga. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kebersihan baik jiwa, raga, maupun lingkungan. Slogan kebersihan bagian dari iman ini menunjukkan bahwa keseriusan perhatian terhadap kebersihan yang dilakukan oleh umat Islam. Yang ketujuh, prinsip Al-Quran sebagai software atau informasi dari langit yang dahsyat. Sebagai wahyu yang dipandang begitu bernilai, Al-Quran dengan tingkat sakralitasnya telah menghadirkan pemahaman tanpa batas. 8. Prinsip persaudaraan dalam Islam didasarkan pada pandangan. Walaupun manusia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun mereka memiliki unsur persamaan dari segi asal-usul, proses, kebutuhan hidup, tempat kembali, dan nenek moyang. Hal tersebut merupakan dasar atau landasan bagi terbangunnya konsep persaudaraan yang bersifat kemanusiaan. Yang kesembilan, prinsip bermasyarakat. Masyarakat yang merupakan perkumpulan dari berbagai individu memiliki nilai manajemen. Artinya, tidak dapat secara spontan individu mengarah pada satu arah aturan atau budaya di masyarakat. Namun, Al-Quran dan Sunnah telah mengatur hal tersebut.
sehingga dengan sendirinya individu membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghasilkan masyarakat madani. Yang ke-10, prinsip membela kebenaran tanpa membedakan warna kulit. Islam merupakan agama yang universal, yang tanpa membeda-bedakan kedudukan, warna kulit, dan budaya. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Jadi kebenaran dalam Islam adalah milik seluruh umat manusia. Yang ke-11, prinsip keberlanjutan dan tidak boleh berhenti. Keberlanjutan merupakan sebuah prinsip ajaran Islam yang mendasar, yang wajib dijalankan oleh seluruh umat. Umat harus menjalankan agama semaksimal mungkin agar menjadi agama pemersatu yang menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh umat. Yang ke-12, prinsip berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap berserah diri dapat ditunjukkan dalam hidup dengan hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal, di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai persamaan ajaran Islam dengan agama lain. Secara umum, persamaannya adalah sama-sama memiliki seorang penyebar ajaran agama. Contohnya, seperti di agama Islam disebut dengan ustadz, di agama Kristen disebut dengan pendeta, dan lain-lain. Sama-sama memiliki konsep berbuat dosa, sama-sama memiliki konsep baik dan jahat. Namun, secara umumnya memang tidak terlalu banyak kesamaannya. Tetapi, apabila kita bandingkan secara satu persatu dengan agama lain, tentu kita akan mendapatkan lebih banyak kesamaannya. Kita ambil contoh persamaan antara agama Islam dan agama Buddha, memiliki persamaan satu pandangan dalam suatu hal. Dalam agama Islam dan agama Buddha, sama-sama diajarkan untuk memandang suatu hal dengan benar, meyakini dengan benar, berbicara dengan benar, bertindak dengan benar, harus berpikir lurus, dan lain-lain. Yang kedua, agama Islam dan agama Buddha sama-sama mengajarkan bahwa kita tidak boleh berbohong, tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh bergosip. Yang ketiga, agama Islam dan agama Buddha sama-sama mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyakiti atau membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, dan lain-lain. Itulah salah satu contoh yang dapat kita ambil persamaannya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan ajaran Islam dengan agama lainnya. Perbedaan secara umum adalah Islam mempercayai Tuhan sebagai Maha Pencipta alam semesta. Islam percaya bahwa tidak ada pertentangan antara perkataan Tuhan dengan perbuatannya. Islam tidak mengemukakan sesuatu yang tidak kita mengerti. Kitab Al-Quran atau kitab Wahyu Islam merupakan kitab yang memiliki keunikan tersendiri. Memiliki ciri bahwa para nabi telah melampaui segala tahapan hidup manusia yang paling menderita dan akhirnya mendapatkan kedamaiannya. Memiliki ciri bahwa apa yang tertulis dalam Al-Quran telah menjadi kenyataan dari abad ke abad. Memiliki ciri bahwa Islam membahas adanya kehidupan sesudah mati dan akhirat. Dapat menyediakan penjelasan secara lengkap atau komprehensif hukum muamalah mengenai perilaku semua umat manusia, mau itu secara individual, kolektif, dan internasional. Islam mengumumkan secara resmi kepada seluruh umat manusia persamaan yang lengkap di antara umat manusia. Islam menjelaskan dan mengemukakan definisi tentang baik dan jahat. Islam juga memberikan kaum wanita derajat yang sama dengan kaum pria. Itulah perbedaan ajaran agama Islam dengan agama lainnya. Kita juga bisa mengambil salah satu contoh agar kita bisa lebih memahami secara mendetail mengenai perbedaan agama Islam dengan agama lain. Contohnya, agama Islam dengan agama Hindu memiliki perbedaan pandangan mengenai Tuhan. Islam mengimani hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Hindu yang menganut filsafat panteisme mempercayai segala sesuatu sebagai Tuhan. Islam tidak memanifestasikan atau mewujudkan zat Allah, sedangkan umat Hindu mewujudkan Tuhan dengan banyak bentuk dewa, dewi, batara, atau bahtari. Mengenai kelahiran,
Dalam Islam tidak ada reinkarnasi atau lahir kembali setelah mati. Sedangkan dalam pandangan Hindu, setelah mati hanya badannya rusak, sedangkan jiwanya akan mengalami kelahiran yang berulang atau reinkarnasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi, karakteristik, dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.